Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang kita renungkan untuk hari ini dari Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi dalam bacaan Injil ini, Yesus mengidentikan dirinya sebagai gembala. Dan bahkan dia mengatakan kalau dia adalah gembala yang baik. Apa keistimewaan gembala yang baik dibanding gembala yang biasa? Terlebih karena berani menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudari, ada satu kisah yang sangat menarik. Dikatakan sepasang suami istri telah hidup bersama selama 15 tahun dalam pernikahan mereka. Sang suami mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, seorang sarjana, dan dia juga adalah dosen di salah satu perguruan tinggi. Sayang istrinya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, sederhana saja, tamat sekolah menengah pertama atau SMP. Dan setiap kali sang suami itu mengikuti suatu pertemuan atau acara atau pesta dan istrinya juga ikut, dia merasa minder dengan teman-temannya karena sang istri itu mempunyai pendidikan yang rendah. Dia tidak percaya diri bersama dengan istrinya, dia malu terhadap teman-temannya. Karena itu dia selalu bersikap kasar terhadap istrinya. Satu kali sang suami mengalami kecelakaan dan mengalami luka parah pada kepala, bahkan matanya juga itu pecah dua-duanya dan tidak bisa lagi melihat. Nah, untuk menyembuhkan, memulihkan itu, dokter mengatakan satu-satunya jalan adalah dia membutuhkan itu mata yang baru. Dia mesti mencari pendonor atau orang yang mau memberikan itu matanya atau mau itu menjual matanya atau transplantasi mata. Maka melalui keluarganya, sang suami itu mengumumkan di mass media. Beberapa waktu kemudian ada seorang yang itu mau mempersembahkan matanya menjadi pendonor baginya, tetapi tidak mau disebutkan namanya. Lama sesudah itu, setelah diopname, setelah proses operasi, akhirnya sang suami sembuh dan pulih. Namun ada rasa kecewa, penyesalan yang sangat dalam, karena selama dia berada di rumah sakit diopname, istrinya tidak pernah datang menjenguknya. Maka ketika dia kembali ke rumah, dia menjumpai istrinya, dan dari belakang dia melihat istrinya sementara duduk di dalam itu kamar tamu, dan segera dia mendekati dan menjambak rambutnya dengan keras serta memukuli sehingga sang istri jatuh ke lantai. Sang suami terus-menerus memukuli karena jengkel dan mengatakan, "Mengapa engkau tidak pernah menjenguk saya? Istri yang kurang ajar, istri yang tidak tahu itu bersyukur." Ketika dia memperhatikan istrinya karena tak berdaya, ternyata istrinya tidak mempunyai mata lagi. Akhirnya ia sadar bahwa ternyata mata yang sekarang dimiliki sang suami, yang dia pakai adalah mata dari istrinya. Dia menangis meraung-raung dan protes kepada istrinya, "Mengapa engkau melakukan semuanya ini?" Dengan tenang, tanpa melihat, istrinya mengatakan, "Karena aku mencintaimu dari dulu, sekarang, sampai selamanya aku tetap mencintaimu. Aku mau melakukan apa saja demi kebahagiaanmu." Sang istri berkorban terhadap itu organ tubuhnya yang paling berharga, ialah matanya, demi kebahagiaan suaminya. Sang istri boleh dikatakan menjadi gembala yang baik bagi suaminya, walaupun suaminya selalu berlaku kasar, tidak pantas, tidak senonoh terhadap istrinya. Nah, saudara-saudari, Yesus dalam bacaan Injil hari ini
mengatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kiranya apalagi kelebihan, apalagi keistimewaan gembala yang baik. Sekurang-kurangnya kita mencatat atau kita bisa merenungkan 3 hal. Pertama, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Pada ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Yesus yang menganggap dirinya gembala yang baik dan kita ini adalah domba-dombanya, mengenal kita sekalian. Nama kita artinya seluruh hidup kita, pengalaman-pengalaman masa lalu kita, segala problem, pergumulan, persoalan kita, Tuhan kenal. Bahkan segala kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita dikenali oleh Tuhan. Tetapi kita tidak usah malu. Karena apa? Walau kita dikenal, walau ia mengetahui segala kekurangan, problem kita, tapi Yesus setia tetap mencintai kita apa adanya karena dia gembala yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu menganggap dirinya sebagai pintu. Pada ayat yang ke-9 dia mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemui padang rumput. Jadi Yesus menjadikan dirinya sarana atau jalan menuju kepada keselamatan, sarana atau jalan menuju kepada padang rumput, sarana keselamatan, kegembiraan, kebahagiaan, karena di sana disediakan berbagai macam itu rezeki, makanan dan segala macam kebutuhan kita. Yesus memenuhi semuanya itu. Dia adalah pintu bagi kita, jalan menuju kepada keselamatan, jalan menuju kepada kebahagiaan, sukacita, kesejahteraan, dan damai sejahtera. Itulah Yesus. Dia mau menjadi pintu itu. Dia mau menjadikan jalan yang kita lalui. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan yang luar biasa, seorang gembala berani mempertaruhkan apa saja. Ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia tidak takut kehilangan apa saja, bahkan kehilangan nyawanya sekalipun dia berani memberikan itu demi keselamatan kita. Kalau sang istri tadi berani menyerahkan matanya untuk yang dia kasih, yang dicintai suaminya, tapi Yesus lebih daripada itu, nyawanya. Bahkan dia mau itu mati, wafat, dan tergantung di salib karena cintanya kepada kita. Nah, saudara-saudari, apakah kita betul-betul sadar bahwa kita adalah domba-domba Yesus dan Yesus adalah gembala baik kita? Maukah kita menjadikan Yesus sebagai sarana keselamatan kita, jalan menuju kepada keselamatan? Ataukah kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, atau masih ada itu gembala-gembala yang lain yang bukan gembala baik? Yesus gembala kita. Dan pada ayat 10, pada ayat terakhir dia mengatakan, kalau seseorang datang kepadaku, maka ia akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa artinya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan? Bukan berarti bahwa kita ini segala-galanya dipenuhi materi, jasmani, kebutuhan-kebutuhan kita. Yesus memberikan itu juga, tetapi tidak sampai berlebihan. Tetapi dia katakan supaya mereka mempunyai segalanya dalam kelimpahan. Dalam arti berapapun yang kita dapat, apa saja yang ada pada kita, itu kita syukuri dan kita bisa bagikan kepada sama. Tanda bahwa kita berkelimpahan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita masih sanggup berbagi kepada orang lain. Itu suatu kelimpahan. Dan doa yang terindah yang diajarkan Yesus kepada kita adalah doa Bapa kami. Ketika dia mengajarkan kepada para murid dalam satu perkataan, katakan, berilah kami rezeki secukupnya hari ini. Orang tidak meminta itu yang berlebihan, tetapi secukupnya. Dan itu kita syukuri. Tanda bahwa kita berkelimpahan ketika kita masih bisa bersyukur. Apa saja yang kita terima kita syukuri dari Tuhan. Dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Kelimpahan. Berarti kita mengalami kebahagiaan sukacita dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, tolong kami supaya kami selalu bersyukur dalam hidup ini, karena Engkau adalah gembala baik kami, berani menyerahkan nyawamu untuk keselamatan kami, dan Engkau memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Demi Kristus Tuhan kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, segenap keluarga kita dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjuang, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.